Hai teman-teman semua, selamat datang di channel Sebelum Bobo. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita berdasarkan kisah nyata dari salah satu narasumber yang dicintai. Mabar. Oh ya, saya sedikit mengingatkan, silakan untuk pasang headset, pasang posisi rebahan, dan selamat menikmati. Kita mulai ceritanya. Oke. Jadi cerita ini dimulai pada saat si narasumber masih duduk di kelas 3 SMP. Waktu itu mau naik ke kelas 1 SMA. Nah, si narasumber ini merupakan salah satu santriwati di pondok pesantren daerah tersebut. Santriwati ini punya temen, si narasumber ini punya temen, bisa dibilang kakak kelas sih, karena 2 tahun lebih tua daripada narasumber. Sebut aja si kakak kelas ini namanya A. Nah, si A ini berasal dari keluarga yang bisa dibilang masih agak dekat lah dengan hal-hal mistis. Lalu si A ini punya kalung yang gak pernah dilepas sama sekali. Jadi selama mondok kurang lebih 7 tahun, kalung tersebut gak pernah dilepas gitu. Nah, suatu ketika kalung yang sering dia pakai ini tiba-tiba hilang gitu. Karena hilang dicarilah sama si A ini kesana kemari. Cuman akhirnya gak ketemu juga. Setelah dicari gak ketemu, gak lama dari hilangnya kalung tersebut, si A pun akhirnya jatuh sakit, badannya panas, demam, kurang lebih 2 minggu lah katanya sakit itu. Nah, setelah itu ada kejadian yang menegangkan. Jadi si A ini tiba-tiba kesurupan gitu di kamarnya. Kesurupan, teriak-teriak, histeris. Dipanggil lah saudaranya gitu. Panggilin dong saudaranya si A ini gitu, karena kan masih saudara tapi beda kamar, dan juga si saudaranya ini tuh 2 tahun lebih tua daripada si A. Sebut aja namanya B ya. Nah, si B ini posisi kamarnya ada di kamar nomor 5 tingkat 1, sedangkan si A ini posisinya berada di kamar 6 di tingkat 2. Nah, si B dipanggil lah ke kamarnya si A buat nenangin yang lagi kesurupan ini. Pas sudah dipanggil, suruh nenangin si B. Gak lama kemudian si B malah ikut kesurupan. Jadi dua-duanya itu kesurupan gitu. Setelah itu, karena dua-duanya kesurupan, dipanggil lah salah satu guru ngaji di sana, kiai mungkin. Dipanggil ke sana buat ngeredain kesurupan, dan disuruh dipisahin, katanya antara si A dan si B itu harus dipisah, jangan disatuin, jangan di satu kamar. Si A posisinya berada di kamarnya sendiri, sedangkan si B dipindahin ke kamarnya sendiri juga di kamar nomor 5, kamar 5. Nah, si B ini dia kerasukan lumayan lama, karena katanya kerasukan sampai kurang lebih 7 makhluk halus katanya, seperti itu. Lalu makhluk halus yang pertama itu ditanya dari mana pas lagi kerasukan sama pengurus. Oh ya, jadi si B ini dijagain sama si pengurus, sedangkan si A ini ditangani langsung sama kiai, sama guru ngaji yang ada di sana. Nah, si B ini dijagain sama si pengurus, ditanya pas lagi kerasukan dari mana, terus ngomong Jawa kan. Nah, ngomong Jawa karena nggak ada yang ngerti, ngoceh nggak jelas ngomong Jawa. Udah itu nggak lama kemudian kerasukan lagi, tapi ini beda lagi. Nah, kerasukannya ini katanya itu kuntilanak, karena dilihat dari postur dan gesturnya juga ketawa ketiwi nggak jelas gitu, ketawa ketiwi centil lah pokoknya. Nah, pas ditanya kamu dari mana, katanya yang kuntilanak ini dari belakang pintu kamar 5. Dari belakang pintu kamar 5 suka ada di gantungan, katanya suka diem di gantungan, dekat gantungan, kata si makhluk halus ini.
Terus udah itu ganti lagi, beberapa lama kemudian ganti. Yang ini katanya itu jin Islam. Karena teriak-teriak gak jelas, pengen wudhu, katanya pengen wudhu. Ditanya, kamu yang ini dari mana? Katanya yang ini mah dari kamar mandi putri di sebelah utara yang paling pojok, katanya gitu. Terus teriak-teriak ngejerit pengen wudhu. Yaudah deh, sama si pengurusnya dianterin buat wudhu. Pas lagi wudhu, terus beres wudhu, tiba-tiba si B ini malah ngamuk lagi. Terus langsung dipaksa bawa balik ke kamar 5. Pas lagi di jalan dia ketemu, si B ini ketemu anak kecil yang lagi digendong sama santriwati. Nah, anak kecil ini adalah anaknya dari guru ngaji. Dan juga karena si B ini orang kepercayaan, orang yang dipercaya jadi buat ngurus si anak kecil ini gitu. Nah, pas saat ngelihat si anak kecil ini, si B ngomong, aku pengen anak kecil, katanya. Aku pengen anak kecil, sambil kayak yang histeris gitu. Jangan, siapa anak kecilnya? Kata ditanya sama pengurus. Itu yang itu tuh, nunjuk ke anak kecil yang sering diurus sama si B. Terus si pengurus tuh yang ngomong, jangan, itu kan anak kecil yang sering kamu urus, katanya. Terus si B jawab, pokoknya aku gak mau tahu, pengen anak kecil buat nanti jadi teman di laut, katanya. Nah, setelah dipaksa bawa masuk ke kamarnya, si B ini kemudian selang beberapa lama ngomong pengen sholat, katanya. Aku pengen sholat. Karena perkiraan si pengurus juga, oh kayaknya udah sadar deh. Ya udah deh, sholat. Pas mau sholat, baru berdiri mau sholat, tiba-tiba cekikikan ketawa. Nah, si pengurus pun ngira, oh ini mah kemasukan lagi gitu. Ini mah masih kemasukan gitu. Cekikikan ketawa. Loh kok ketawa? Katanya mau sholat, katanya. Aku gak bisa sholat, pengen diimamin. Diimamin sama siapa? Ditanya sama pengurus. Itu tuh sama AA yang ada di kamar Putra, katanya. Terus ditanya kan sama si pengurus, emangnya kamu dari mana? Aku dari kamar Putra, kata si makhluk halus ini. Kamu suka sama siapa? Ditanya kan sama si pengurusnya. Aku suka sama si AA yang itu tuh yang baik, katanya, yang soleh. Terus kata pengurus, sebutin namanya siapa? Terus si makhluk halus ini ngomong, gak mau disebutin, malu, katanya. Katanya itu kesurupannya sampai jam 3 sore. Jadi dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore si B ini akhirnya sadar jam 3. Itu udah sadar, lalu kemudian tidur deh sampai maghrib, katanya gitu. Bangun maghrib, katanya. Tamat. Gimana teman-teman? Seru nggak? Bisa tidur kan malam ini ya? Oke. Ya, sebelum saya tutup, saya juga mau ngasih tahu kalau misalkan teman-teman punya cerita horor atau pernah mengalami kejadian-kejadian horor yang berada di luar nalar, di luar akal gitu. Teman-teman bisa langsung DM aja saya. Kalau misalkan mau berbagi cerita, bisa DM aja langsung saya. Ada di deskripsinya. Cek, langsung DM mau cerita. Teman-teman kalau misalkan mau cerita langsung boleh. Mau cerita diceritain ulang sama saya juga boleh gitu. Pokoknya DM aja, oke? Dan saya ucapkan terima kasih juga. Mohon maaf kalau misalkan apabila dalam penyampaian ceritanya ada yang kurang dipahami, karena saya juga sambil mengingat-ingat cerita orang lain. Silakan untuk like, komen, dan juga subscribe aja. Ayo sama-sama kita bangun channel ini supaya bisa memberikan hiburan kepada teman-teman yang lain. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.